Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Kita berjumpa lagi pada hari ini di ibadah hari ini. Ayo, kakak percaya adik-adik pasti semangat di rumah dan adik-adik sukacita selalu. Mari kita menyanyikan lagu dengan gembira. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Adik-adik sekarang dipimpin oleh Kak Linda untuk berdoa. Ayo Kak Linda. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar adik-adik semua? Sehat semua? Puji Tuhan. Sebelum ibadah online hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ya Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh beribadah meskipun secara online. Berkati kami, berkati ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik hari ini kan sukacita selalu di rumah ya, di rumah masing-masing. Kakak juga. Ayo kita mau nyanyikan Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku selalu. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku selalu. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus diam di dalamku. Hai teman-teman, sebelum mendengarkan firman, ayo kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu untuk hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami supaya kita bisa duduk dengan tenang dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Halo adik-adik. Wah, hari ini ada yang sedikit berbeda dengan kakak. Apa itu ya? Nah, hari ini kakak memakai pakaian yang lebih rapi dari biasanya dan lebih meriah. Nah,
Kakak memakai beberapa aksesoris. Ada gelang, ada anting, dan juga ada pita. Kira-kira kakak mau kemana ya adik-adik? Nah, hari ini kakak mau menyaksikan sebuah pesta. Siapa yang pernah pergi ke pesta? Pesta apa ya? Hari ini kakak mau menyaksikan sebuah pesta pernikahan. Pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Siapa yang pernah pergi ke pesta pernikahan? Wah, banyak juga ya adik-adik. Bagaimana suasana di pesta pernikahan? Wah, tentu meriah sekali adik-adik ya. Banyak orang berdatangan, mereka penuh sukacita, mereka terlihat gembira, mereka memakai pakaian yang indah-indah, mereka terlihat cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Nah, firman Tuhan hari ini tentang bersama Yesus ada sukacita. Kakak akan membacakan dari Yohanes pasal yang kedua. Kakak akan membacakan ayat 1 sampai yang ke-5 saja. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Nah, adik-adik, ini dia pesta pernikahan yang ada di Kana di daerah Galilea. Nah, adik-adik lihat banyak orang berdatangan di sana. Tamu-tamu datang di sana, mereka terlihat gembira, mereka terlihat penuh sukacita. Nah, itu orang yang sedang menari di tengah adalah pengantin laki-laki, dan yang perempuan dengan memakai hiasan bunga di kepala itu adalah pengantin perempuan. Mereka sedang bersama-sama bersukacita merayakan pesta pernikahan mereka. Adik-adik tahu, orang Yahudi pada waktu itu biasanya merayakan pesta bisa sampai beberapa hari, bahkan bisa sampai 7 hari mereka merayakan pesta. Nah, adik-adik lihat, siapa juga yang ada di sana? Siapa yang hadir di pesta pernikahan itu? Ya, Yesus dan murid-muridnya juga ada di sana. Firman Tuhan mengatakan Yesus dan murid-murid diundang juga ke pesta itu. Nah, adik-adik, tiba-tiba sesuatu yang tidak diduga, tidak diinginkan, dan tidak disangka-sangka terjadi. Ketika orang-orang itu masih ingin berpesta, mereka masih ingin menikmati makanan dan minuman, tiba-tiba di tengah pesta itu, anggur yang merupakan minuman utama, yang merupakan lambang sukacita itu habis. Adik-adik lihat, ada orang yang masih mau ingin minum, yang masih ingin menikmati pesta, tetapi tidak kebagian anggur. Wah, adik-adik, suasana bisa jadi berubah menjadi buruk. Bisa saja pesta yang penuh sukacita itu tadinya bisa berubah menjadi sungut-sungut. Orang-orang bisa menggerutu, bisa mengomel, mereka bisa kecewa karena anggur yang lambang sukacita itu habis, tidak cukup buat mereka. Dan bagi tuan rumah, bagi pengantin, dan bagi pemimpin pesta yang mengatur jalannya pesta itu, mereka bisa menjadi malu dan menjadi sedih. Adik-adik, pada saat yang genting itu, siapa yang ada di sana adik-adik? Puji Tuhan, Tuhan Yesus ada di sana. Tuhan Yesus hadir di pesta itu. Adik-adik lihat, Maria ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kekurangan anggur. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh Yesus?
Tuhan Yesus mendekati pelayan-pelayan itu. Di sana ada 6 buah tempayan. Tempayan itu seperti guci atau gentong, tempat mengisi air. Satu tempayan bisa berisi kira-kira 100 liter air. Jadi kalau ada 6 tempayan, bisa berisi kira-kira 600 liter air. Dan itu biasanya disediakan untuk tamu-tamu yang datang membasuh tangan mereka atau muka mereka ketika mereka dari perjalanan jauh. Nah, Yesus mendekati pelayan-pelayan itu. Lalu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah guci tempayan-tempayan ini dengan air. Nah, adik-adik, pelayan-pelayan itu tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Yesus. Tetapi dia taat. Dia mau melakukan apa yang Yesus katakan. Seperti yang Ibu Maria sudah perintahkan kepada mereka. Adik-adik lihat, cepat-cepat pelayan-pelayan itu mengisi air, datang lagi mengisi air sampai penuh 6 tempayan itu. Mereka masih belum tahu apa yang terjadi. Tapi adik-adik tidak berhenti sampai di situ. Tuhan Yesus bukan hanya menyuruh mereka mengisi air. Ada lagi yang harus mereka lakukan. Tuhan Yesus berkata, sekarang ciduklah tempayan yang berisi air tadi dan bawalah kepada pemimpin pesta. Nah, adik-adik, sekali lagi pelayan-pelayan itu taat kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Pelayan-pelayan itu datang kepada pemimpin pesta, yaitu orang yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pesta itu. Dia datang, dia memberikan air yang diciduk dari tempayan tadi. Adik-adik, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ketika pemimpin pesta itu mencicipi air dari tempayan yang dibawa oleh pelayan itu, maka pemimpin pesta itu mencicipi atau meminum anggur. Bahkan lebih enak, lebih baik dari anggur yang pertama yang sudah habis tadi. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus melakukan mujizat yang pertama. Dia mengubah air biasa yang diisi oleh pelayan-pelayan tadi menjadi anggur. Dan bukan hanya anggur biasa, bahkan anggur yang sedap, anggur yang baik, lebih baik dari anggur yang pertama tadi. Adik-adik, suasana pesta kembali penuh dengan sukacita. Pengantin, tuan rumah, dan pemimpin pesta itu bisa kembali merasakan sukacita. Karena Tuhan Yesus ada di sana, Tuhan Yesus menolong mereka melewati kesulitan mereka. Sehingga pesta tetap bisa berlangsung dan sukacita mereka tetap bisa terjaga. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Kesulitan bisa datang kapan saja tanpa kita duga. Seperti misalnya pandemi ini, adik-adik. Tidak ada yang menyangka bahwa kita akan mengalami pandemi ini. Bahwa kita akan belajar dari rumah, kita akan melakukan berbagai macam kegiatan dari rumah, dan kita sangat terbatas untuk keluar dari rumah. Itu bisa saja mengurangi sukacita kita, bahkan membuat kita sedih, bahkan bisa menghilangkan sukacita kita. Bahkan kita bisa merasa kecewa, adik-adik bisa merasa sedih, adik-adik juga bisa merasa takut, karena banyak penyakit yang bisa menimpa kita. Tetapi adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa bersama Yesus ada sukacita. Tadi kita melihat ketika di pesta itu siapa yang ada di sana. Ada Tuhan Yesus hadir di pesta itu. Ada Tuhan Yesus hadir di peristiwa di dalam kesulitan itu. Jadi adik-adik, yang harus kita lakukan adalah senantiasa menyertakan Tuhan, melibatkan Tuhan, hadir di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak tahu kapan itu kesulitan akan datang.
Tetapi selama ada Yesus di sana, maka kita akan bisa menghadapi kesulitan itu bersama dengan Tuhan. Cerita firman Tuhan tadi mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus bukan saja hadir, tetapi Dia mau menolong pengantin yang sedang mengalami kesulitan. Dan Yesus mampu mengubah air menjadi anggur. Tuhan Yesus mampu melakukan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tuhan Yesus mampu mengubah sesuatu yang sepertinya tidak ada harapan menjadi penuh harapan. Jadi adik-adik, apapun situasi yang sekarang ini sedang kita hadapi, mungkin kita sedang sedih, sedang takut, sedang cemas menghadapi masa-masa pandemi ini. Atau mungkin kita juga sedang mengalami persoalan dengan keluarga, dengan teman, atau apapun yang bisa merampas sukacita kita. Ingat adik-adik, mari kita senantiasa menyertakan Tuhan di dalam kesulitan kita. Maka Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan, penghiburan, dan mengembalikan sukacita kita. Adik-adik, pertolongan Tuhan bisa lewat berbagai macam hal. Firman Tuhan bisa menjadi kekuatan, menghiburkan kita, menyemangati kita. Tuhan juga bisa pakai papa mama untuk menolong kita, menghibur kita. Tuhan juga bisa memakai teman-teman atau apapun untuk senantiasa mengembalikan sukacita dalam hati kita. Nah, adik-adik, ketika kita sudah menerima sukacita yang dari Tuhan, maka adik-adik kita juga harus menjadi saluran sukacita bagi orang lain. Ketika adik-adik melihat ada teman yang mungkin takut, ada teman yang sedang sedih, mari adik-adik membagikan sukacita kepada teman itu. Adik-adik bisa menguatkan dan menghibur mereka. Mungkin ketika adik-adik melihat papa, mama, orang-orang di sekitar kita sedang sedih, sedang cemas, mari adik-adik juga menjadi saluran sukacita bagi mereka. Adik-adik bisa mendoakan supaya orang-orang di sekitar kita, papa, mama, kembali dibangkitkan semangatnya dan kembali bersukacita. Karena kita percaya bersama Tuhan segala sesuatu bisa terjadi, bisa dilakukan oleh Tuhan. Tuhan Yesus mau dan Tuhan Yesus mampu untuk menolong kita. Bersama Yesus ada sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk senantiasa hidup bersama dengan Tuhan, mengundang Tuhan, menyertakan Tuhan, melibatkan Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kami tanpa menunggu kesulitan itu datang. Tuhan tolong kami supaya kami senantiasa mau menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, supaya kami tetap kuat, tetap dekat dengan Tuhan, dan tetap mendapatkan sumber sukacita itu di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang akan kita hafalkan untuk minggu ini dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sekali lagi adik-adik, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Adik-adik, selama masih masa pandemi ini, kakak mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan dengan makan makanan yang sehat dan bergizi, dengan rajin menjaga kebersihan, dengan rajin mandi dan cuci tangan, dengan istirahat tidur yang cukup, dengan tetap semangat belajar, mengerjakan yang terbaik, dan juga dengan rajin berdoa dan membaca firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan ini
titipkan kepada papa dan mama, atau adik-adik bisa minta bantuan papa dan mama untuk meng-share kode barcode di samping ini. Nah, adik-adik, mari kita memberikan persembahan yang terbaik. Adik-adik, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas. Untuk adik-adik kelas kecil, adik-adik bisa melihat tayangan seperti ini. Nah, kalau untuk adik-adik yang kelas besar, adik-adik bisa dilihat di share WA masing-masing. Selamat mengerjakan aktivitas. Adik-adik, kakak mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Silakan adik-adik melihat tayangan di samping ini. Siapa yang berulang tahun, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah beribadah secara online. Sekarang kita waktunya berdoa penutup ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini kami sudah beribadah, memuji, mendengar firman-Mu. Jadikanlah kami anak-anak yang taat, selalu melakukan apa yang difirmankan pada hari ini. Supaya hidup kami menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tetap sehat dan semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.